Rasi yang Pastor Pat bilang, dia bilang gini, kalau seorang kayak kita gitu kan, semua kita ada tempat tinggal dong gitu ya, kita kan pemilik rumah gitu. Nah dia bilang gini, kalau pemilik rumah itu yang menentukan siapa yang akan datang ke dalam rumahnya, betul gak sih? Terus saya mikir, iya juga ya, kalau Tuhan pemilik rumah gitu, dia yang membuka pintunya loh. Dia nggak sembarangan ajak orang masuk ke dalam rumah itu gitu. Nah terus waktu saya merenungkan itu, iya ya, sebenarnya gini loh, even ya kita yang punya rumah gitu ya, untuk orang datang ke rumah kita aja belum tentu kita suka, betul nggak sih? Maksudnya nggak semua orang juga kita akan bawa ke dalam tempat tinggal kita gitu. Nah terus kalaupun orang itu mau mengizinkan datang, contoh saya lah gitu ya. Saya aja saya di apartemen tinggal ya. Tapi kalau ada security telepon gitu ya, ring gitu. Pak, Bu ada paket gitu ya. Biasanya kan gitu kan. Bu ada paket. Oh ya, saya mikir paket dari siapa gitu kan. Paket apa ini? Takutnya kan ada yang jahat apa segala. Selalu ada di dalam pikiran saya, jangan-jangan siapa. Tapi kan paket COD, anak saya yang perempuan tuh masih kecil udah bisa COD saudara. Jadi luar biasa, saya bilang, siapa yang COD? Saya bilang gitu. Itu Devni. Waduh, anak saya mau perempuan umur 9 tahun udah bisa COD. Tapi dia masih sekolah. Gawat tuh. Jadi saya bawa turun, saya bayarin gitu COD-nya. Belilah pensil apa segala macam. Jadi, tapi kan gini loh, posisi kita yang pemilik tempat tinggal itu, kita kan pertama kan pasti siapa nih, apalagi orang ini tidak diundang, apalagi ditelepon tiba-tiba datang, gak tanpa saya ada invitation atau saya pun ada rasa saya beli sesuatu kan, kita pun hati-hati sekali gitu kan dalam mengundang orang masuk gitu. Makanya waktu Pat ngomong gitu, saya membayangkan itu gitu. Terus saya tiba-tiba bisa membayangkan, terus bahkan berpikir lebih jauh tentang itu gitu. Jadi kayak gitu, kayak paket Gojek datang aja, gue masih curiga nih siapa yang kirim gitu. Apalagi gue bayar lagi cash gitu kan. Jadi kayak rugi banget gitu ya. Gue nggak pesen tapi gue harus bayar gitu. Tapi ternyata anak saya sendiri ya udah, karena dia anak ya udah saya bayar gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi waktu Pat ngomong gitu, terus saya mulai berpikir, mulai bergumul, terus saya mau bagi tempat ini, nggak apa-apa lah saya ceritain aja gitu. Dasar kenapa saya mau sharing gitu, karena saya pikir wanita kayaknya aku nggak pede aja gitu kan. Nah terus ya udah, terus saya mikir lagi, iya ya, kalau kita aja gitu yang punya rumah, kita aja sangat hati-hati dan memilih siapa yang akan datang. Boleh nggak? Even teman-teman di gereja lah gitu, tiba-tiba misalkan Ko Amos atau Steven datang, kita kan gak ada janji, pasti kan kaget kok tiba-tiba ada apa ya kok Amos sama Steven datang misalkan gitu. Kan gue juga pasti yang jangan-jangan lagi utang gitu, gue punya utang gak? Pasti kan kita berpikir macam-macam kan gitu. Tiba-tiba dia datang mau ngapain nih? Apa mau ngerampok rumah gue gitu kan? Ya kan banyak pertanyaan. Pasti kan gue tanya, ngapain lu kesini gitu kan? Nah, demikian juga kalau dia masuk ke rumah gue, gak mungkin aku masuk langsung taruh di kamarku gitu kan? Gak mungkin. Pasti di ruang tamu gitu kan. Nah jadi, demikian Tuhan, saya baru ilustrasi ini buat saya itu menabrak saya banget dan benar-benar kena di hati saya. Tuhan tuh seperti Roh Kudus tuh seperti ngingetin gini, kamu tahu nggak? Gak semua orang Tuhan undang masuk ke dalam rumahnya. Di situ gue nangis. Maksudnya gini, wah benar juga ya. Kalau kita bisa masuk di dalam pelayanan, kalau kita dikasih kesempatan buat melayani Tuhan, gak semua orang dikasih kesempatan itu. Saya terus langsung berpikir, berapa banyak yang mati belum di dalam Tuhan, not even pelayanan, gitu. Jadi itu terus terang ya, ilustrasi yang Pat bawa itu, padahal dia juga yang jatuhin saya gitu kan. Jadi saya menolak, tapi dia ngomong gitu saya kena juga gitu. Jadi iya juga ya, siapa saya ya, gitu. Ini yang punya jagat raya ini, pencipta alam semesta. Bisa gak sih bayangin, gak usah jauh-jauh pencipta alam semesta, Jokowi lah bilang nundang kita. Siapa gua ya, kok dia bisa sebut nama gua, Catherine kamu diundang misalnya gitu ya. Siapa gua ya untuk bisa masuk ke istana, even mengenal dia secara pribadi gitu. Even gini, nginjak pagernya aja kita udah mungkin udah bikin story itu masih di IG kan. Wih, @Jokowi House gitu, ada gak sih? Tapi kita yang di sini ya, yang datang ke rumah Tuhan, kita kadang-kadang gak menghargai loh. Padahal Tuhan tuh more than our president, bener gak sih? Dia pencipta semua ini. Waktu lu dipanggil lu masih gak mau, sebenarnya keterlaluan. Gitu. Jadi waktu gue gitu, gue kesindir sendiri gitu. Wah, berarti gue tuh kurang ajar banget ya. Udah dipanggil, diundang,
even dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, lu masih gak mau. Sebenarnya hidup gue tuh sia-sia. Bukan saya mikir pelayanan adalah ini, bukan ini adalah prioritas, bukan itu maksudnya. Tapi ini bicara hati sih, gitu. Jadi saya merasa saya penting banget. Jadi gini, kalau bisa mau ngomong ke Pet gini, Pet emang gak ada orang lain gitu yang bisa sharing? Udahlah kasih orang lagi gitu. Sombong bener gitu ya, kayak sepenting apa sih aku gitu. Tanpa gue mengerti gitu ya tentang bahwa lu tuh dipilih, lu tuh diundang. Kalau sampai Tuhan mau bawa kamu masuk gitu, kamu tuh sebenarnya dapat privilege. Wow. Jadi itu yang mengubah saya akan sebuah panggilan, pelayanan, apapun. Aku selalu jadi ingat nih 3 minggu ini, ya. Selama ini aku tuh gak mikir gitu loh. Jadi saya tuh selalu mikir gini, pelayanan itu dulu ya, saya pernah berpikir gini, pelayanan itu adalah segalanya. Sampai saya tinggalin semuanya, pernah di fase itu. Fase kedua, saya pernah pelayanan itu gak penting lagi. Ini ekstrim nih. Dari mulai yang pelayanan adalah segalanya, akhirnya gue burn out, sampai ke pelayanan itu gue tinggalin. Ini kan saya ya, jadi hidup saya tuh penuh dengan riak. Jadi makanya ada di sini tuh anugerah gitu. Sampai saya mengerti bahwa maksudnya tuh pelayanan ini itu bukan tentang kamu memberi semuanya untuk dalam hidup kamu terus Tuhan happy, atau mungkin kamu juga ekstrim, kamu gak melayani apa-apa gitu. Bukan tentang itu. Tapi tentang apa? Tentang hati saya yang gak benar. Hati saya tuh gak benar. Makanya Tuhan kasih waktu perumpamaan itu ngena banget di hati. Mungkin akan selamanya saya ingat bahwa kamu tuh dipilih untuk masuk gitu. Kalau Jokowi aja kita bisa bayangin, tapi kalau ke Tuhan kok kita gak bisa sih ngerasa terima kasih gitu. Karena gak semua orang loh. Kalau kita ingat ya, banyak banget orang yang di luar Tuhan yang meninggal tanpa pengenalan akan Tuhan gitu, apalagi melayani. Mungkin kalau mereka bisa hidup lagi, mungkin mereka bisa bersaksi di sini. Kalian tahu gak sih? Satu hal yang mungkin mereka sesali adalah apa? Melayani Tuhan. Di situ saya bertobat. Terus saya bilang sama suami saya, ya udahlah, terserahlah Tuhan mau bawa saya kemana gitu. Yang penting saya bisa men-sharingkan kabar baik gitu. Itu baru intro ya saudara ya. Nanti ada break makan siang. Ada break makan siang. Ya itu. Ya sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Aduh. Di dalam Mazmur 89. Nah jadi saya mau sedikit intro mengenai Mazmur 89 ini. Jadi saya dulu tuh kalau baca Alkitab, kita tuh harus ngerti kita pakai cara pandang apa. Mungkin ada beberapa orang yang sudah ikut apa sih U-Class sudah ya. Ada beberapa juga yang belum. Jadi waktu kita baca Alkitab kita sering salah gitu, salah kaprah. Kadang-kadang kita waktu ngelihat gini, apa sih perjanjian lama, perjanjian baru kita anggap ini tuh legenda atau histori. Jadi ini gak berhubungan sama hidup gue. Apa ini yang gue baca? Itu gue sebenarnya aku lagi ceritain diriku nih semua tadi itu. Jadi apa sih ini Abraham, Daud, apa. Aku udah ceritanya udah ngerti dari zaman sekolah minggu, gue ngerti. Daud begini, gini, Abraham lah, Salomo apa. Itu tuh udah ada di dalam sekolah minggu gitu kan. Kita tuh udah ngerti banget. Terus perjanjian baru, baca lagi kitab Matius, Lukas, Yohanes dan lain-lain. Udah ngerti juga gitu. Tapi gini, jadi gak merasa apa hubungannya sih Alkitab ini sama hidup aku sehari-hari gitu. Kayak gak relate gitu. Dan kalaupun aku buka Alkitab, itu kalau lagi rohani ceritanya ya. Lagi rohani, lagi membutuhkan sesuatu, baru buka Alkitab. Saya tuh berpikir kayak begitu loh. Bertahun-tahun semenjak saya Kristen. Bertahun tuh kayak gitu. Jadi kayak ini tuh histori, legenda, seperti legenda maling kundang. Nah seperti itu. Tapi ini Yesus gitu loh. Legenda, apalagi mungkin putri apa, Huancu apa gitu ya. Nah saya pikir Alkitab tuh kayak gitu juga one of that. Tapi tapi ini juru selamat ceritanya gitu ya. Nah saya cuma sebatas itu loh imannya ternyata gitu. Jadi berbelas-belas tahun tuh iman saya ya cuma melayani Tuhan ya karena ya udahlah Yesus sudah baik sama saya ya udah gitu. Tapi gini tanpa pengertian. Jadi waktu baca Alkitab juga suka gini. Mungkin ada juga yang ngikutin saya ya. Kalau buka di Alkitab itu begini nih. Hari ini Tuhan mau ngomong apa ya? Wah ini ayat andalan terus dapat gitu ya. Kalau lagi susah duit gitu ya,
dapat yang diberkatilah. Puji Tuhan ya, ayatnya diberkatilah. Jadi berarti dibalik nggak punya duit ini akan diberkati gitu kan? Itu saya dulu kayak gitu. Saya nggak tahu saudara mungkin lebih rohani dibanding saya, lebih hebat. Kalau saya sih nggak. Kalau buka Alkitab kayak gitu. Jadi kadang-kadang dapat apa hari ini kan suka ada ditanya ya sama ketua komsel gitu ya. Dapat apa? Oh saya dapat janji Tuhan, gitu kan ya. Janji Tuhan begini. Padahal sebenarnya itu lagi menyenangkan diri sendiri. Karena sebenarnya kita tuh lagi rungsek hidupnya. Jadi kita menghibur diri kita sendiri dengan ayat-ayat itu gitu. Jadi saya pikir, oh firman Tuhan tuh enak juga ya. Buat menghibur hati yang luka gitu ya. Kalau lagi nggak diterima, menghibur. Kayak gitu. How stupid I am gitu kan sebenarnya gitu. Ini kan cerita saya lagi, bukan kalian ya. Nah itu. Kita buka di Mazmur 89 ya. Nah ternyata saudara waktu saya mengerti bahwa Alkitab itu bukan tentang kita, bukan tentang gue, bukan tentang teman-teman semua, bukan. Jadi Alkitab itu ada dua bagian, perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan saya paling gak suka perjanjian lama sebenarnya, karena saya bukan orang sejarah. Saya gak suka pelajaran sejarah gitu. Buat saya kita orang move on gitu ya. Jadi gak suka yang lalu-lalu gitu ya kalau bahasa sekarang. Jadi gak suka yang masa lalu gitu, gak suka gitu. Sukanya yang ke depan, yang pasti-pasti. Benar gak sih? Cewek-cewek mungkin. Ya jadi ya gitulah. Nah jadi waktu dikasih tahu bahwa perjanjian lama itu adalah cerita sebelum Kristus datang gitu kan. Perjanjian baru itu sesudah Kristus datang. Nah terus saya gak ngerti lah. Ini apa sih? Gak ngerti nih cerita ini, terus apa lagi hubungannya sama hidup saya juga gak ngerti gitu. Ternyata waktu saya ngerti bahwa perjanjian lama itu sangat berhubungan sekali dengan perjanjian baru. Dan mengapa kita harus ngerti banget perjanjian lama? Bahwa perjanjian lama ini menyingkapkan tentang Kristus. Saya pikir perjanjian lama ngomongin gua, keturunan Daud gitu ya, yang diberkati selama-lamanya, amin. Saya pikir saya adalah keturunannya Abraham, seperti bintang-bintang di langit yang bakal menerima janji-janji Tuhan. Saya pikir tuh saya semua tentang saya. Saya dapat apa? Saya serap semua yang baik-baik. Ternyata perjanjian lama bukan ceritain tentang saya. Perjanjian lama itu tentang apa? Perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang belum diungkapkan. Jadi waktu kita baca perjanjian lama dari kacamata Injil, sebenarnya dia lagi cerita. Semua cerita dari kejadian sampai Maleakhi itu. Nah itu tuh lagi bicara tentang keresahan, problem-problem manusia, masalah-masalah hukum Taurat, semua diceritain karena ada hubungannya dengan perjanjian yang baru nantinya. Dan saya tuh sekarang kalau baca perjanjian lama, saya sangat bisa menikmati. Dulu saya gak ngerti. Sedangkan perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Wow. Saya baru ngerti. Wah, berarti perjanjian lama ini penting banget untuk kita mengerti. Sehingga kita bisa menghargai apa Yesus lakukan di perjanjian baru. Nah, di Mazmur 89 ini, yang menulis itu ada yang namanya Etan. Etan itu orang Esrahi. Nah, saya baca biografinya Etan itu. Ternyata Etan itu adalah seorang yang sangat bijaksana setelah Salomo. Wah, baru tahu ya. Saya juga baru tahu. Saya pikir Etan tuh anak siapa gitu ya kan. Sekarang lagi keren-keren tuh namanya Etan gitu. Oh, ternyata dia itu salah satu orang yang berhikmat loh di zamannya Salomo. Jadi setelah Salomo tuh ada Etan gitu, dan dia adalah kaum Lewi. Jadi seorang imam gitu dari kaum Lewi gitu Etan ini. Nah, jadi dia menulis Mazmur 89 tentang apa? Tentang Daud. Jadi dia menulis akan janji-janji Tuhan di Mazmur 89 itu, janji-janji Tuhan dalam Daud. Jadi bukan orang bodoh yang tulisin itu, orang yang sangat berhikmat setelah Salomo gitu. Nah, jadi waktu saya baca ini sampai akhir satu perikop. Wah, orang yang paling berhikmat pun di perjanjian lama, dia tidak mengerti dan merasakan seperti hari-hari ini kita rasakan. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, Etan sebaik-baiknya dia tulis semua itu Mazmur 89, gak akan semengerti kita di sini semua. Kenapa? Karena dia gak ada wujudnya apa ini. Dari 89 ini yang dia tulis, dia gak ada jawaban atas semua pergumulannya kita. Kita lihat dulu ya, biar gak bingung apa yang saya ceritain. 89, baca berbarengan ya, biar gak ngantuk ya. Saya dulu, terus saudara-saudara. 89 ayat yang ke-20. Hah? Oh iya, saya sendiri ya. 20 sampai 38. Saya dulu ya.
Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Terlalu. Ini gaptek. Ini kemana ya? Gimana? Gak bisa. Sebentar. Gak bisa ya? Sebentar ya. Mungkin gak ada baterai. Ini gak dinyalain ya? Oh. Gak bisa. Baca aja. Oke, saya bacain aja ya. Iya, musuh tidak akan menyegapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Ini wow banget. Ini adalah bicara. Jadi Mazmur 89 ayat 20 sampai 38 dia bicara tentang janji Tuhan kepada Daud. Jadi inilah janji-janjinya dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anak yang meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali lagi aku bersumpah, demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Ini sampai sini kita cut dulu. Nah, saudara, kalau kita ya pernah didoain orang ya, terus kita dikasih kata-kata gini. Waduh, bukankah kita happy banget, bener gak sih? Bayangin ya kalau ada yang ngomong ke saya, anak cucumu, Denol gitu ya, akan terus ada di hadapanku selama-lamanya gitu ya. Terus tahtamu selalu ada. Aduh, seneng banget gitu ya janji Tuhan sampai sama saya tuh sampai kayak, waduh berarti anak saya nanti dia punya anak lagi. Kan manusia ya, pikirannya kan sangat begitu kan, sangat terbatas kan. Wah berarti nanti anaknya Deno beranak, wah semua keturunanku akan jaya di bumi. Itu bukankah itu yang kita seneng kan? Kita kan memang pengen itu dalam hidup ini, betul gak sih? Pengen anak kita jadi seseorang, pengen anak kita punya pengaruh gitu kan. Dan bahkan ini semua janji Tuhan itu ya bicara tentang semua keinginan-keinginan kita sebenarnya yang ada di dalam hati kita loh. Kalau lagi dibaca yang ayat yang 20-38 ya, sampai gini, aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Waduh, amin, paling keras. Bener gak sih? Orang Kristen apalagi kalau kita lagi punya musuh di hati ya, ntar lagi hancur gitu kan. Seneng lah kita pokoknya kalau ada yang doain kita kayak gitu. Gitu. Kita selalu kalau ada firman Tuhan datang, kita selalu nangkep itu untuk apa? Untuk diri kita loh. Untuk gini, ya amin. Tapi untuk apa? Untuk kesenangan kita dengan cara pikir kita yang sangat terbatas. Gitu. Padahal ini lagi ngomongin, si Tuhan itu lagi berjanji kepada Daud itu gak cuman tentang itu gitu. Nanti ada kelanjutannya biar nanti ada gambar besarnya kenapa kok kayak gini gitu. Nah, jadi sebenarnya ini bicara apa sih? Bicara sebenarnya ada hubungannya nanti dengan perjanjian baru. Tapi seringkali saya, mungkin kita juga, waktu baca ini, ini buat gue nih. Wah, waktu saya lagi kesal sama anak, saya baca ini. Anak saya oke-oke aja. Mereka akan oke lah gitu. Karena jadi kita gak usah ngajarin dia, gak usah. Janji Tuhan aja diklaim terus. Jadi di dalam kamar, doalah sama Yesus, anak saya bakal begini. Tapi lu gak pernah touch anak lu. Tapi kamu gak pernah sharing tentang firman sama anak lu. Tapi kamu cuma klaim aja di dalam kamar doamu, anakku akan begini. Karena kita baca ini, janji Daud.
Kita kan keturunan Daud kan, sama kan. Jadi kayak ini kita tuh suka lucu nih kayak gini nih sebenarnya kan. Nah, waktu si Ethan itu nulis itu, sebenarnya dia juga pun mengamini ini karena dia tidak melihat gambaran itu sudah, dia belum hidup di zaman perjanjian baru kan. Jadi dia pun bingung waktu Tuhan memberi janji. Nah, kenapa? Karena di ayat 39 ada lanjutannya, saudara. Ini berkontradiksi dengan ayat yang di 20-38. Di 39 belum bisa ya? Oh, udah ada. Coba ya, kita lihat ya. Nggak bisa ya? Di ayat yang 39, mulai 39 sampai 46, tadinya dia mengingat perjanjiannya dengan Daud dengan Allah dengan Daud. Di 39 dia bingung sendiri si Ethan ini. Dia bilang apa? Tetapi ya Tuhan ya, kalau bisa bahasa sekarang mah ya. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang. Bingung kan? Menjadi gemas kepada yang kau urapi. Loh, katanya setia. Gitu kan? Membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celak bagi tetangganya. Next. Bisa? Nggak bisa ya? 43. Ini kan aneh ya. Maksudnya tadi baru ngomong kayak gitu. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersuka cita. Juga kau balikan mata pedangnya dan tidak membuatnya dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Wow, betapa Tuhan labil banget gitu. Bener gak sih? Kalau kita baca, kok Tuhan labil banget ya? Terus teks yang sampai ini. Ntar lu, 4 sampai 4. Udah itu dulu ya. Nah, jadi ini lihat kegalauannya si Ethan. Waktu dia melihat kehidupan Daud dan keturunannya. Tuhan, katanya janjinya kayak gitu. Tapi kok kayak gini kenyataannya? Keturunannya kok hancur-hancuran kayak gini? Katanya gini. Kita sering gak sih kayak gitu sama Tuhan juga? Jadi makanya waktu Mazmur ditulis, dia pun manusia loh si Ethan itu. Yang bisa apa? Seperti kita. Kita pun kayak gitu. Katanya gini, kok gini? Berapa yang sering? Saya sih sering banget sering banget. Katanya gitu, kok gini? Katanya saya adalah jadi berkat, kok saya jadi malah bangkrut? Gitu. Jadi berapa kali kita sering kayak gitu sama Tuhan? Even di dalam pergumulan-pergumulan kita. Gitu. Katanya Tuhan bilang waktu saya menabur, saya akan menuai. Ya karena kamu salah ngerti. Taburnya tabur apa? Gitu. Sebenarnya itu. Gitu. Jadi kita sering lah seperti Ethan ini, tanpa pengharapan, tanpa penuh dengan kebingungan. Dan seringkali hati kita tuh berkonflik di dalam hati. Waktu things not get better, kita akan selalu berpikir something wrong with me. Atau something wrong with God. Gitu kan. Jadi Tuhan tuh salah. Kita yang benar gitu kan. Berapa kali kita sering kayak gitu. Jadi ini tertulis di Mazmur ini. Jadi gak cuman kita kok. Tuh nabi-nabi sebelum kita pun kayak gitu. Manusia biasa yang sama-sama penuh dengan pergumulan, saudara. Jadi gak usah khawatir, kita pun sama, dia pun sama kita bingungnya gitu ya. Nah, iya galaunya gitu. Nah, tapi setelahnya di ayat yang 47, kita baca lagi sampai 52. Nah, ini doa permohonannya si Ethan ini kepada Tuhan. 47. Berapa lama lagi ya Tuhan? Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Jadi si Ethan itu akhirnya setelah dia frustrasi gak dapat jawabannya, akhirnya dia bilang berdoa dan bermohon sama Tuhan. Ya udahlah Tuhan, berapa lama lagi kau siksa ini keturunan-keturunan kita ini gitu. Jadi seperti kita kan, waktu kita nggak dapat jawabannya, dapat solusinya, kita akhirnya ya udahlah. Dengan lemasnya kita juga ya udahlah, terserah Tuhan lah. Sering kan? Ya termasuk saya juga gitu. Jadi ternyata saudara, cara pandang Tuhan terhadap hidup kita, terhadap kita, sama cara pandang kita memandang kehidupan kita itu beda banget. Seringkali kita tuh mengungkapkan janji Tuhan itu tentang kita, bukan tentang dia. Kita nangkapnya itu buat kita. Sukses buat kita, anak-anak buat kita, semua buat kita aja.
Padahal janji Tuhan tuh bukan tentang kita loh. Tentang apa? Tentang namanya. Ada sesuatu di balik setiap perkataan firman yang akan apa? Menyingkapkan. Kalaupun ada yang doain kamu akan dipakai Tuhan. Itu tuh bukan gini loh. Dipakai Tuhan untuk kamu tuh seperti wah bagi-bagi uang atau apa. Kamu akan jadi presiden. Bukan yang tentang kayak gitu. Tapi tentang apa? Tentang apa? Tentang pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi kita adalah bangsa-bangsa yang terpilih. Jadi seringkali apa yang Tuhan singkapkan, kita interpretasikannya tuh dengan kesuksesan kita, dengan pergumulan-pergumulan kita yang nggak sebenarnya di mata Tuhan itu ecek-ecek banget sih sebenarnya. Kalau Tuhan mau buat kita hari ini naik pun dalam satu kelak juga bisa. Mau kita hancur dalam satu detik pun bisa. Gitu. Jadi ternyata baik di hadapan Tuhan sama baik di mata manusia itu beda, saudara. Ini yang membuat kita nggak bisa ngerti apa sih ini Alkitab ngomong apa sih gitu. Nah gitu. Jadi udah mulai bingung, saudara. Saya juga bingung gitu kalau waktu dulu ya. Maksudnya baca ini, aduh ini udah relate banget sama hidup gue. Ini gue tuh kayak si Ethan sebenarnya gitu kan. Nah jadi jangan bingung, ini belum selesai, ada solusinya nanti ya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat ada 3 krisis dalam kehidupan kita sebenarnya. Next ya. Ada 3 krisis yang terjadi di dalam Mazmur ini gitu. Nah yang pertama adalah bentar ya. Next. Hah? Ya, ada krisis identitas. Nah, saudara di ayat 39 ya. Nggak bisa ya? Nah, next. Di ayat 39 itu jelas banget dibilang tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Loh, katanya Tuhan mengasihi Daud, tapi Tuhan gemas gitu, istilahnya pengen nolak dan membuang Daud. Kok Tuhan bisa sih segalau ini? Emangnya kita gampang baper gitu kan? Jadi ternyata saudara, kita itu sering seperti ini. Kita tuh suka mengalami krisis identitas. Contohnya apa? Contoh, kalau kita lagi upload di medsos ya, berapa like yang kita suka pantengin gitu kan? Berapa banyak yang kita suka lihat di medsos? Aduh, ini orang-orang pada nge-like postingan gua nggak ya? Kita kan sering kayak gitu kan? Sebenarnya kita lagi apa sih? Lagi menilai diri kita itu diterima nggak sama orang lain? Apakah diri saya ini berdampak gak buat orang lain? Kita sedang menilai diri kita. Penerimaan kita ini, kita disukai gak sih sama orang-orang? Seringkali kita terjebak loh. Kita mencari identitas kita. Apakah saya tuh berguna buat suami saya? Harus sampai suami saya komen love 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 gitu kan sekarang gitu ya. Suami itu kalau istrinya posting, suaminya love 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 gitu, atau enggak love you darling gitu kan. Ya pokoknya apapun lah. Kadang-kadang kita tuh ya. Tapi di balik itu banyak drama. Saya juga banyak nyaksiin tuh teman-teman saya. Jadi orang yang merasa-merasa di medsos ternyata kacau, lebih kacau dari kita. Jadi mereka perlu membuktikan diri di medsos untuk mesra banget gitu ya. Supaya apa? Supaya orang melihatnya mereka tuh gak ada masalah. Padahal kalau tahu cerita aslinya lebih parah dibanding ada masalah. Jadi gini, wah ternyata multimedia ini medsos ini dunia yang sangat bohong. Jadi karena apa ya? Karena ini sebenarnya kita tuh mengalami krisis identitas loh. Jadi kayak gini, kayak saya kan anak kedua ya. Lahir di keluarga yang mama papa saya punya 3 anak. Saya anak kedua. Nah kakak saya itu perempuan, adik saya itu laki. Jadi paling kecil kan, paling disayang. Jadi saya itu kayak saya itu merasa kurang dikasihi lah gitu. Karena yang pertama kan perempuan. Jadi apa-apa dikit-dikit kakak saya. Ini dulu Shirley dulu. Terus saya jadi sebutin kakak saya terus. Udah gitu kalau yang gemes-gemes gitu ya, ini kan anaknya yang kecil gitu. Adik saya kan lumayan jauh 4 tahun beda. Jadi masih lucu imut-imut. Oh saya gak pernah disebut gitu. Nah di situ pun sebenarnya saya tuh mengalami krisis identitas. Sampai saya mengerti bahwa ternyata Tuhan menerima saya gitu. Makanya kenapa penerimaan buat saya itu tuh sangat dari saya masih kecil sangat berdampak dalam hidup saya. Jadi saya mencari penerimaan orang-orang. Saya mencari dalam satu lingkungan. Kok orang ini gak nyapa gue sih? Udahlah gue juga gak mau nyapa dia. Jadi ada keterolakan. Karena gue sebenarnya gak pede. Karena apa? Karena dia dulu tolak gue. Jadi aku tuh ngerasa sebel gitu ditolak. Karena apa? Karena saya bawa luka itu dari kecil. Ngerti ya? Sebenarnya kita semua loh. Siapa sih dari hari ini yang gak pernah ngalami kesedihan ditolak?
Ditolak cewek lah mungkin, kalau yang cowok-cowok lebih gampang ya. Karena kesel gitu ya. Oh gak pernah. Wah luar biasa loh Glenn, gak pernah ditolak. Jadi maksudnya penolakan apapun lah, gak di gereja, di keluarga, dalam tempat kerja gitu ya. Kalau kita gak diakui kita marah. Betul gak sih? Nah inilah yang krisis terjadi. Makanya si Ethan itu bilang, kok Tuhan lu yang tolak padahal lu yang janjiin dia. Nah kita tuh sering kayak gitu. Nah nanti ada solusinya di belakang ya. Jadi ini yang dialami oleh si penulis Mazmur. Ada krisis di situ, termasuk seperti hidup saya juga kayak gitu. Yang kedua, kita punya si penulis juga tulis di sini. Ini menunjukkan bahwa dia pun akhirnya jadi nggak percaya sama Tuhan. Ada krisis kepercayaan di ayat 50. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Sebenarnya kalau saya membayangkan tulisan ini, sebenarnya lagi marah loh. Lagi marah. Saya sering soalnya. Jadi waktu gini, gimana sih Tuhan? Lu bilang gini, kok kayak gitu. Sebenarnya cara pandang yang dilihat tuh kan pandangan manusia. Ya kan? Tuhan tuh gak pernah janji kok hari kita akan baik. Even hujan kayak kemarin sepanjang hari, siapa yang tahu? Bakal banjir di mana-mana. Kemarin siapa ya? Sampai 3 jam tuh. Di jalanan doang dari RSPAD sampai Senayan aja 3 jam. Gak ada yang tahu. Apakah orang yang doanya banyak gak kena banjir? Tetap kena 3 jam, 5 jam, 6 jam. Gak ada hubungannya. Ya, jadi itu bukan tentang kita nih semua gitu. Nah, jadi si Ethan ini juga mengalami krisis kepercayaan. Jadi dia bingung, dia sebenarnya marah. Kok aku lihat kamu tuh, kalau bisa ngomong ya, aku lihat kamu tuh baper, galau, gak konsisten gitu, ya kan? Jadi itulah sebenarnya yang dia mau omongin. Kalau bahasa ini diganti mungkin gitu ya, ini pakai bahasa anak-anak Jaksel gitu ya, mungkin gak kayak gini tulisannya, lebih relate gitu ya. Ya pokoknya dia mengalami yang namanya ketidakpercayaan sama Tuhan lagi gitu. Nah, yang ketiga ada di ayat 48 sampai 49. Nah, ini yang seru. Pergumulan eksistensial. Jadi selain pergumulan yang tadi, identitas, masalah kita, kepercayaan kita sama Tuhan, ada pergumulan eksistensial. Apa sih pergumulan eksistensial ini? Ingatlah di 48 ya. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup yang tidak mengalami kematian dan yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Nah, saudara, kalau kita, waktu kita masih kecil, pernah gak sih kita mikir gini mau kerja apa nanti gede? Waktu kita masih umur 2 tahun lah. Pernah gak orang anak-anak 2 tahun mikirin mau kerja apa? Gak akan saudara. Betul gak? Anak 2 tahun tuh mikirnya cuma apa? Main. Mama mainan apa? Minta permen ya kan? Gitu. Terus anak-anak yang teenager. Apakah mereka berpikir akan tentang penyakit? Sakit penyakit. Nanti minum obat apa? Kolesterol apa? Enggak. Mereka akan mikir. Mereka mikirnya jodoh saya siapa gitu kan. Saya mau kerja apa, mau kuliah di mana gitu kan. Nah tapi nanti mulai tua lagi, dewasa muda ceritanya gitu ya. Mulai ngalamin krisis di mana mungkin baru pada punya anak kecil-kecil, anak sakit dokternya siapa. Makanya kalau ibu-ibu lagi ngumpul tuh arisan ya, paling seru ya. Jadi random banget tuh, dari urusan ngomongin suami, ngomongin anak, kesehatan belum terlalu loh kalau masih 30-an gitu ya, masih ngomongin tentang seputar tas baru, baju baru atau merek diaper yang baru kali gitu ya. Pokoknya ada aja gitu. Atau nggak paling seru itu ngomongin Mbak pulang terus gitu ya. Jadi bolak-balik, "Lu ambil yayasan di mana?" kayak gitu biasanya omongan ibu-ibu muda tuh kayak gitu. Nah, nanti udah mulai nih masuk, anak-anak udah mulai gede. Kayak saya udah mulai teenager. Mulai nih kerasa dikit-dikit sakit nih leher. Baru tidur nyengklek dikit, waduh, udah harus pijet gitu kan. Nah, mulai tuh ketemu ibu arisan, beda lagi yang diomongin. Yang diomongin apa? Minyak angin yang enak apa ya? Atau enggak, tukang pijetnya yang lu enak gak bisa, yang buat cewek bisa. Atau enggak ini pijat otot atau pijat urat atau pijat saraf gitu. Ada lagi kan macam-macam sekarang ya. Tukang pijat juga macam-macam tuh jenisnya. Jadi ini problem-problem ini nggak akan ditanya sama anak-anak umur teenager gitu. Even ini nggak pernah dipikirin sama anak-anak umur 2 tahun. Karena setiap masa dalam hidup kita tuh mengalami satu pergumulan. Pasti di dalam masa-masa hidup tuh. Nah, contoh saya
udah di 40-an gini, orang tua kita tuh udah umur 70-an. Ini udah mulai nih. Orang tua saya, orang tua Revano udah mulai sakit. Udah mulai mereka tuh hidupnya kayak hopeless gitu. Udah mulai nyariin anak-anak mulu gitu. Jadi ngomongin apa maksudnya gini, bentar-bentar pengen kumpul gitu. Tapi saya mencoba mengerti di situ. Karena memang di stage itu teman-temannya udah mulai satu-satu meninggal gitu, udah menghadap Tuhan. Nah, jadi yang mereka pengen itu, mereka tuh spend time sama cucu-cucunya, sama anak, lebih perhatian, which is itu sangat normal gitu. Tapi kita yang masih hidupnya di tengah-tengah gini, udah punya anak yang harus dipikirin kuliah gitu ya, belum anak kecil lagi ini sakit-sakitan gitu ya. Terus ini lagi orang tua minta perhatian, wah kayaknya ada berapa lama lagi Tuhan gitu kan, kayak kita ngomong di mana, berapa lama lagi Tuhan gitu ya, kapan janji-janji gue, gitulah manusia ya, suka nggak jelas gitulah, baper lah apa, nah itu kayak gitu. Jadi yang sono butuh kita pun dibutuhkan sama anak ya, kita juga harus mikirin mereka, duit keluar ya terus aja keluar, nggak ada pernah masuknya gitu ya. Jadi inilah problem eksistensial yang akan semua manusia lalui, nggak akan kita tuh nggak laluin, pasti lewatin gitu. Jadi makanya ini tuh patut Mazmur tulis ya, itu tuh biasa banget, dan mereka tuh mengalami apa yang kita alami hari ini. Jadi kita tuh nggak sendiri kok. Jadi saya lihat papa mama saya juga udah mulai menggantungkan hidupnya ke kita. Udah mulai, karena mereka tahu udah mulai lemah. Even mau beli obat, mau beli apa, udah mulai tuh. Mulai takut mati, takut gak ketemu lagi. Waktu sampai kemarin Chinese New Year aja, sampai mamanya Rev bilang, semoga tahun depan kita masih bisa merayakan bareng. Aduh gitu ya. Jadi itu yang keluar di dalam hati manusia. Ketika manusia udah mulai tua, mereka gak cari lagi kesuksesan dan seperti yang dibilangin Daud ini, kesuksesan akan mengikuti kamu. Udah gak perlu. Mereka pengennya apa? Di masa tua, pengen sehat. Beda lagi. Kalau kita kan yang masih muda masih pengen sukses kan, tapi yang udah tua enggak. Pergumulan mereka apa? Pengen ngumpul sama anak-anak, pengen sehat, pengen liburan bareng. Manusia tuh gak ada habisnya makanya. Tapi apakah ini sebenarnya yang kita butuhkan? Karena setiap masa akan ada masalahnya sendiri, kan itu kan, gitu. Nah, jadi solusinya di mana sih? Kita coba lihat di Mazmur 89 ayat 28. Ini kalau mau dibacain problem eksistensial ya, sebentar saya bacain dulu ya. Ini yang Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, tapi di waktu petang lisut dan layu. Ya kayak kita ya, pagi masih segar, sore udah agak lisut dan layu gitu. Makanya butuh pijet kan gitu ya. Nah itu kayak kita lah gitu. Nah sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya terburu-buru dan kami melayang lenyap. Nah ini sekarang kita masuk ke, terus apa hubungannya sih? Tadi ceritain kok bikin sedih gitu ya, bikin frustrasi, kematian, eksistensi, ketidakpercayaan. Yang kita lihat nanti solusinya ya. Di ayat 28, ini adalah solusi dari yang pergumulan-pergumulan tadi. Ya, di ayat 28 Tuhan bilang apa di sini? Di 28 Pak Rasul bilang gini, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Terus, nah ini kan di perjanjian lama 28. Nah di Wahyu 1 Yohanes mencatat di Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi ada pertukaran di situ saudara. Jadi apa yang dimaksud di ayat yang 28 ini dengan anak sulung, dengan maha tinggi di antara raja-raja bumi, yang dimaksud tuh bukan Daud ternyata saudara. Bukan Daud ya, dia bilang keturunan kan. Keturunan itu bukan bicara anak-anaknya Daud berarti nggak mungkin berhasil. Maksudnya pasti berhasil. Bukan ngomongin tentang raja-raja setelah Daud, tapi ini sedang menyingkapkan yang akan datang. Yang even Daud pun nggak lihat penggenapan perjanjiannya itu, janji Allah sama hidupnya. Jadi ini adalah ngomongin tentang hubungannya dengan Kristus Yesus di Wahyu 1 ayat 5. Ini kalau dibuka di Alkitab, di note di Alkitabnya itu
28 ini merujuk ke Wahyu 1 ayat 5. Jadi memang di Alkitab sendiri menjelaskan bahwa ini bukan tentang kita. Tentang siapa? Tentang Kristus yang akan datang di perjanjian baru. Wah, betapa kita sering salah kan menafsirkan ini semua. Nah, ternyata itu anak sulung ya. Terus udah gitu yang di ayat 30 dan 37. Kalau sesatu dulu deh. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kelihatan banget ya. Dia itu adalah yang sulung. Jadi yang dibilangin anak sulung di Mazmur itu adalah tentang Dia, tentang Kristus. Bukan lagi tentang Daud gitu. Nah, terus next di ayat yang 30, dia Tuhan berjanji akan tahta seumur langit. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Itu yang saya highlight. Dan juga di ayat yang ke-37, anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Ini di Mazmur, di perjanjian baru, ada di Lukas 1. Ayat 32-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow. Ternyata ini esensi dari Mazmur 89. Terus di dalam, nah ini yang satu lagi bagus banget. Yang ayat 46, kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan kenapa kok dipendekin masa mudanya si Daud. Gitu. Kalau kita tahu Yesus itu hidup di dunia cuma sampai umur 33 tahun. Dia mulai pelayanannya di umur 30. Dia 3 tahun melayani, di tahun ketiga dia mati di kayu salib. Umurnya pun lebih pendek dari kita. Gitu. Apa hubungannya dengan ayat ini? Saudara, di Yohanes 10, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah ini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 3 ayat 17, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam Yohanes 13 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itu di dalam Yohanes 17 benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Wow. Jadi saudara, waktu kita berpikir kalau pendekkan masa umurnya, Tuhan gantikan dengan umurnya dia di bumi. Dia cuma 33 tahun hidupnya. Dia tukar kegagalan-kegagalan kita yang harusnya kita gak bisa kerjakan semua. Makanya Daud dimusnahkan. Dia gantikan dengan apa? Dengan karya salib Kristus. Dia gantikan dengan dirinya sendiri. Waktu kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi masalah problem eksistensi kita sudah diselesaikan oleh Kristus. Saudara, makanya dia bilang, inilah hidup yang kekal. Dia bilang gitu kan. Bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi saudara, waktu saudara mengenal Engkau sudah hidup yang kekal loh. Di sini nih, di tempat ini. Bukan, kita gak perlu mati kok untuk hidup kekal. Tapi waktu kita terima Dia sebagai juru selamat, semua kegagalan-kegagalan Daud, semua kegagalan keturunan-keturunan Daud itu sudah digantikan oleh Kristus. Maka itu hari ini waktu kita percaya Kristus, kita sudah mengalami kekekalan saudara. Gitu. Nah terus Yesus yang kekal, yang harusnya dia tuh gak mengalami loh yang namanya kematian. Dia tuh kekal. Kita yang harusnya mengalami kematian. Kenapa? Karena kita kena kutuk Adam. Gitu. Kita harus menderita di dunia ini. Jadi sebenarnya Yesus tuh gak perlu turun harusnya. Tapi karena dia tahu manusia ini hidupnya miris banget. Dia harus menggantikan itu. Makanya dia yang di kekekalan, dia turun ke waktu yang sangat pendek ini yang kita hidupi hari ini, yang kita pusing dengan problem eksistensial kita, gak ada pengharapan. Dia gantikan itu. Yesus yang kekal rela turun ke dunia yang fana untuk mati bagi kita. Agar kita yang ada di dalam dunia fana menerima kekekalan bersamanya. Jadi kematian bukan lagi sesuatu yang harus kita takutkan. Amin saudara.
Yesus menggantikan Daud dan keturunannya yang gagal dalam mentaati perintah Allah. Karena Yesus adalah Daud yang sempurna. Daud gak sempurna. Dia jatuh waktu sama Batsheba. Tapi Yesus, gambaran Yesus, dia menggantikan Daud yang tidak sempurna itu. Kitalah yang seharusnya menerima hukuman dalam setiap kegagalan-kegagalan kita. Namun Yesus yang penuh kesempurnaan rela turun ke dunia menjadi dosa. Karena kegagalan-kegagalan kita dalam mentaati perintah-perintah Allah. Supaya kita yang penuh kegagalan dapat dibenarkan di hadapan Allah. Wow, inilah Injil, saudara. Maka itu waktu kita baca, jangan stop sampai situ. Baca, ini tentang siapa? Apa hubungannya sama hidup kita di perjanjian baru? Apa yang Yesus kerjakan? Karena Alkitab menceritakan tentang kabar baik untuk kita. Supaya kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Bukan lagi hidup dalam masalah-masalah kita sendiri. Apalagi kita yang sudah dibenarkan. Kita hidup di dalam Kristus. Bahkan waktu kita ditolak yang tadi. Waktu kita mengalami krisis penerimaan. Bayangkan ya. Waktu dia membuka rumahnya. Kita masuk. Dia cuma bukan bikin kita masuk dan duduk di ruang Tuhan. Bukan cuma dia bawa masuk kita ke kamarnya. Bukan. Bahkan dia mengangkat kita menjadi anak. Wow. Bayangin. Kalau Jokowi masuk, terus saya tiba-tiba jadi anak angkat nih. Ini pencipta langit dan bumi. Makanya di dalam Galatia 4 ayat 6, kita akan disebut anak, maka itu kita bisa lagi menyebut dia apa? Ya Allah, ya Bapa. Kita gak sendirian, saudara. Dia ada problem eksistensial kita diterima oleh Kristus karena kita sudah statusnya menjadi anak, bahkan mewarisi semua kekayaannya Kristus. Wow. Inilah Injil, saudara. Semua problem ini dijawab di perjanjian baru. Tapi Ethan gak lihat. Semua penulis Alkitab gak melihat itu. Tapi saya dan saudara melihat karya salib Kristus. Wow. Jadi sebenarnya kalau kita nanti ketemu di surga ya, dia bisa komplain sama kita. Daud, Salomo. Lu sih enak. Bisa lihat Kristus. Kita tuh udah mati di zaman perjanjian baru. Dan kita gak sempat merasakan jadi anak tuh seperti apa sih. Tapi kita di sini jauh lebih berharga daripada Daud, Salomo, semua, saudara. Inilah Injil. Karena Kristus maka kita bisa. Karena Kristus kita gak akan jatuh. Karena Kristus kita gak akan frustrasi dalam hidup kita. Meskipun kita sering gagal. Tuhan tidak pernah salah dalam menepati janjinya. Meskipun kita sering tidak melihat apapun. Bahkan di dalam ketidaksetiaan kita, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13, dia bilang apa? Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah Injil, saudara. Kita punya Allah yang luar biasa. Saya tuh kalau baca gini, saya tuh suka baper sendiri. Maka itu kalau kita sudah begini, respon kita apa? Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena Kristus sudah menebus kita dari kefanaan kepada kekekalan, maka kita akan menjalani hidup dengan bijaksana dan tidak menyia-nyiakan hidup dengan sesuatu yang tidak berguna. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu gak sempurna menyampaikannya Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus Tuhan menerangi setiap Tuhan pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Membuat kami mengerti Tuhan. Dan bisa melihat keindahan Injil itu Tuhan. Lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan firman yang ada hari ini Tuhan. Meskipun kami tangkapnya sedikit-sedikit. Tapi biar itu menjadi benih yang akan tumbuh Tuhan dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Biar Kristus yang terus dimuliakan Tuhan. Dan Engkau selalu ada dalam kehidupan pergumulan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahwa Tuhan apapun yang akan kami jalani sampai akhir hidup kami Tuhan. Engkau tetap setia mendampingi hidup kami Tuhan. Meskipun bukan yang kami alami bukan kesuksesan. Bukan Tuhan semua sesuai yang kita mau Tuhan. Tapi kami tahu Engkau bersama dengan kita Tuhan. Bahkan Mazmur 73 ayat 26 bicara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Allah selalu jadi bagian kita.
Ada satu lagu yang saya pengen Dave nyanyiin. Pet nyanyiin. Lagu ini memberkati saya karena sebenarnya ini adalah keadaan kita. Yang kita punya di dunia dan di surga cuma Kristus, bukan yang lain. Semoga lagu ini memberkati. Terima kasih.